Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Mawar Anggraini dengan NPM 24 10 63 10 20 044 dari kelas 5A. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendownload VS Code, XAPP, dan memberikan 10 tag HTML untuk membuat sebuah website. Oke, pertama-tama langsung saja teman-teman bisa masuk ke dalam website, lalu ketik VS Code, lalu teman-teman klik yang bagian download ini. Nah, di sini ada 3 pilihan download berdasarkan dari perangkat teman-teman yang digunakan. Pertama ada Windows, ada Mac, ada Linux. Nah, karena saya sudah mendownload aplikasi VS Code-nya, jadi saya akan memperlihatkan bagian halaman dari VS Code-nya. Nah, seperti ini teman-teman, halaman dari aplikasi VS Code-nya. Oke, lanjut aja. Kita mendownload XAMPP-nya. Teman-teman bisa ketik XAMPP, lalu klik yang download. Nah, di sini juga ada 3 pilihan. Yang pertama untuk versi terlama dan yang terakhir ini untuk versi yang terbaru. Teman-teman bisa pilih lalu download aplikasinya. Nah, karena saya juga sudah mendownload aplikasinya, jadi saya akan memperlihatkan halaman berandanya. Seperti ini teman-teman, dari aplikasi XLVP-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuatan website menggunakan 10 tag HTML atau lebih. Nah, untuk membantu kita dalam membuat website ini, kita bisa mendapatkan referensi dari website W3 School. Seperti ini halaman tampilannya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa di sini klik yang HTML. Di sini juga banyak pilihannya ya. Bebas teman-teman mau pilih yang mana untuk membuat websitenya. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat website. Pertama kita buka XAMPP, lalu yang Apache dan MySQL itu di start. Di start kita masuk ke aplikasi VS Code-nya, lalu pilih file, pilih open file, lalu masuk ke Windows, cari folder XAMPP, klik, lalu klik htdocs. Nah, di sini teman-teman bisa buat folder baru ya. Di sini folder baru dengan nama sesuai website kalian. Nah, karena aku udah ada nih filenya ya tentang website dari Swift Dessert. Aku klik. Ya. Sepertinya ada kesalahan teman-teman. Mohon maaf, kita ulangi. Kita ke open folder, lalu ke Windows, sampai lalu ke htdocs, lalu pilih Swift Dessert. Nah, ini sudah masuk. Berarti tadi yang harus dipilih itu ini teman-teman, yang open folder ya, bukan open file. Tadi salah. Mohon maaf ya. Sekarang kita lanjut. Bikin file baru ya teman-teman di sini. Ini klik yang ini. Klik. Lalu kita ketik plat tik HTML. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita lanjut ke Waitress School-nya. Di sini ada halaman berandanya ya. Ini contoh yang lebih mudahnya. Kita copy lalu kita paste. Nah,
Tag HTML pertama itu saya akan menggunakan H1 untuk judulnya. Judulnya ada paragrafnya. Saya sudah membuat eh, isi dari websitenya sendiri ya. Dan saya lupa menambahkan ini untuk di judulnya. Saya copy paste saja seperti ini. Lalu untuk yang P-nya ini adalah untuk deskripsi atau si paragrafnya. Saya akan isi terlebih dahulu menurut ini di sini. Kita hapus dulu, lalu di paste. Di sini sudah. Lalu kita copy, copy lagi ya, itu HTML-nya. Dan membuat ini baru, buat paragraf baru. Lalu deskripsi keduanya saya masukkan sini. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, untuk tagline-nya, saya juga akan memakai tag yang sama, yaitu P. Karena saya ingin membuat bold untuk tagline-nya, saya akan tambahkan tag dari huruf B, tapi saya akan copy paste lebih dahulu ininya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan tag B untuk bold-nya. Dan di belakang juga nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk judulnya ya, teman-teman bisa save as dulu, lalu ke website lagi, ya, ketik file fokus, the suite, bisa seperti namanya, lalu buat HTML. Bentar, teman-teman. Sepertinya ada salah pengetikan ya. Terus ulang, Swift, user, HTML. Atau ini belum disimpan ya. Ya, ternyata ini teman-teman tidak bisa ditemukan. Jadi kita akan melihatnya dari file saja ya. Masuk ke file, Windows, lalu XMPP, htdocs. Di sini kita masuk ke file Swift Dessert, lalu di sini ada LAT. Nah, ini seperti ini tampilan sederhananya. Ini ya teman-teman. Sepertinya ini beberapa kelebihan juga.
Kita coba terus lebih dulu. Nah, ini baru bold. Nah, lanjut ke HTML, tag HTML berikutnya, yaitu untuk menambahkan link. Kita masuk ke query school-nya, lalu kita pilih yang tautan HTML, kita cari ya, ini HTML ini. Nah, ini bisa di copy paste aja teman-teman. Kita copy, lalu masuk ke nah, di sini yang birunya kalian bisa ganti menjadi home ya. Ini gak usah dihilangin teman-teman. Gak usah dihilangin have-nya. Lalu yang ininya yang kita ganti. Lalu teman-teman bisa masukkan linknya. Dibuka nanti. Seperti ini ya. Saya membuat video link ya. Jadi untuk link yang biru sama yang ininya itu sama ya teman-teman. Kita coba cari terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke nih tampilannya websitenya di refresh saja. Nah, ini sudah ada form menu misalnya. Nah, ini karena belum ada ya. Nah, kita lanjut ke lanjut ke menu foto ya, untuk menambahkan foto. Untuk menambahkan foto di HTML ini kita bisa pilih yang gambar, image. Nah, ini teman-teman bisa pilih ya. Ini yang kita copy aja. Ini juga banyak ya pilihan mainnya. Kita langsung masuk ke VS Code-nya. Lalu ini kita ganti. Gunakan tadi nama file foto yang sudah kita simpan di file website yang kita akan buat. Ini namanya nggak apa-apa kita ganti. Ini akan ada fotonya, kita cetak terlebih dahulu, lalu kita masuk ke bagian tadi. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kan besar banget ya teman-teman. Kita akan mencoba untuk apa namanya memberikan ukurannya. Pertama itu kita masuk ke yang ini, tetap di image ya. Nah, di sini ada lebar dan tinggi atau gaya ini. Kita copy paste aja sebenarnya. Ini. Ini ada yang lebih, hapus saja.
CTRLS, CTRLS maksudnya. Kita masuk ke websitenya tadi. Kira-kira ini udah oke teman-teman, udah cocok. Kita masuk ke selanjutnya ya. Kita ingin menambahkan menu. Nah, kalau menu itu kita masuk ke Petrisco lagi, ada pilihan tombol ya. Teman-teman bisa cari, nah ini tombol HTML. Ya, tombol HTML. Ini ada button juga kan. Kita ini aja ya, di press, masuk ke ini lagi. VS Code. Buttonnya itu tergantung kita pilih mau ke link akan kemana. Nah, kita akan ke yang menu ke bagian tampilan lihat menu. Sini kita ketik lihat menu. Lalu kita pakai tag HTML yang ada di Webfisco juga, tag section untuk memisahkan ya, atau memblok semuanya. Pakai tag section. Sangat teman otomatis ya ini section. Lalu lanjut ke di bawahnya ya. Bawahnya juga kita copy. Ini untuk menunya ID. Saya ingin menambahkan menu lalu buat paragraf baru ya, isinya nanti kita pakai tag HTML-nya yang paragraf 2 teman-teman, paragrafnya ini nggak tahu kenapa jadi merah kayak gini ya. Ini belum TH2 ya, gue ketik menunya seperti yang ada di sini. Menu lalu pakai tag H2 lagi. Oke, lanjut kita pakai tag HTML-nya yang div. Untuk memisahkan produknya sama dengan produk. Lalu kita tutup ini lagi.
Ininya belum ditutup teman-teman. Ditutup dulu. Minum. Ikan kembali ya. Ini nggak perlu teman-teman. Nah, jadi dia biru kita. Nah, lanjut tiganya itu. HTML itu selalu dimulai dengan tanda seperti itu ya teman-teman. Lalu H3-nya itu menu yang ini teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk judulnya kita H3-in. 3. Ini. Lalu untuk bawahnya ini, untuk deskripsinya kita pakai PR. Panduannya manis. Di ujungnya juga kita pakai tag lagi ya untuk isi paragrafnya. Tag HTML-nya. Lalu kita untuk harga ini pakai tag strong ya teman. Tag strong seperti ini ya. Soal double apa strong. Lalu di sampingnya juga kita pakai ini aja ya strong. Lalu dikunci dengan div ya. Dan tag div. Ini kelebihan. Ini teman-teman. Dan begitupun dengan selanjutnya ya, dengan menu-menu selanjutnya. Ini itu satu menu seperti ini. Jadi kita akan copy aja dari yang di kelas ini ya. Nah, ini supaya kita akan ganti-ganti aja. Seperti ini. Untuk tab kedua. Ini juga kita copy paste ya teman-teman. Nah, yang tadi kita hapus lebih dahulu. Lebih dahulu buat teman-teman semuanya. Nah, seperti ini. Terus lanjut kita yang ke menu yang selanjutnya ya. Ini buat nambah keju, cheesecake. Lalu deskripsinya.
Ini harganya kita. Oh, yang di closing saya terlewat teman-teman. Ya. Jadi untuk apa ya, menjeda gitu, kita pakai di closingnya. Lanjutnya itu dari yang ini kita copy lagi ya. Sini ke menu selanjutnya ya. Menu terakhir. Lalu deskripsinya ya harganya. Nah, untuk sementara kita coba bahas dulu ya. Lihat apakah sudah sesuai. Kita refresh lagi ya. Nah, ini sudah ada menu coklat. Ini ada kesalahan ya di sini. Jadi akan kita perbaiki lagi. Ya, satu di sini teman-teman. Ya, format. Ini. Ini ya. Website-nya akan sudah sesuai. Nah, ini sudah. Lalu kita lanjut ke tagline, tag HTML yang lainnya. Yaitu section untuk menu lainnya. Nah, kita masuk ke websitenya lagi ya. Website ini Letter School yang section kita cari di tata letak HTML teman-teman. Ini di section ya, yaitu untuk mendefinisikan bagian dalam dokumen seperti itu. Seperti yang tadi juga sudah dilakukan ya di bagian menu ini. Nah, baik, sekarang selanjutnya kita akan membuat menu halaman lainnya menggunakan section lagi ya untuk membedakan section ya, seperti ini. Ini teman-teman. Lalu kita masukkan ya apa yang menjadi uh, bagian dari menunya. Jadi kalau di punya saya itu di sini teman-teman nih ID kontaknya atau kontak khas di kontaknya. Jadi kita masukkan ya action ID lalu ini kita masukkan kontak ya, kita tutup dengan tanda panah lagi seperti ini. Nah, keduanya untuk paragraf
deskripsinya kita pakai tag H2 ya teman-teman. H2 itu kita masukkan kontak us yang tadi sudah kita lihat ya di bagian sini. Kalau di website aku nanti kontak us-nya seperti ini. Lalu yang kedua itu untuk paragrafnya kita ambil tag V-nya ya. Di sini kita copy paste lagi aja. Sini. Selanjutnya ya. Instagram. Terus lanjut paragrafnya. Ini ada Karawang tempatnya. Kita masukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu H2 ini bagian pertama ya. Kita mau tambahkan ini yang lainnya atau isi yang lainnya. Yaitu dengan tag H3. Ya, teman-teman. Tag H3. Yaitu tentang form pemesanannya. Yang di sini, ini form pemesanan. Kita tinggal pindahkan sini. Lalu di bawahnya kita pakai take form juga. Form. Double, enter. Lalu kita pakai tag label teman-teman. Label di sini ya. Labelnya itu akan berisi tentang nama ya. Seperti ini. Lalu kita pakai tag selanjutnya itu tag input. Tag inputnya itu untuk pesanan teman-teman. Pesanan seperti ini. Sebelumnya kita harus memberikan ini dulu ya. Jenis-jenisnya kayak type-nya itu sama dengan teksnya kita masukkan list text. Seperti ini page folder ya teman-teman. Ini salah. Maksudnya teks gini ya. Food. Lanjut sama dengan ya. Masukkan nama. Seperti ini. Lalu bawahnya kita akan berikan label ya atau namanya. Label seperti ini. Yaitu tentang sanam. Ketik. Sebentar ya teman-teman. Ini baterai laptop saya. Ya, kita lanjutkan ya. Untuk labelnya kita akan ketik pesanan.
sini. Nah, seperti ini. Saman. Sudah label nama. Lalu kita pakai tag dari input lagi ya. Tag input. Itu type-nya sama ya seperti ini. Untuk kita copy paste saja. Text. Nah, yang tadi tuh masukkan nama, sedangkan yang ini tuh masukkan pesanan. Pesanan. Seperti ini. Lalu label ini lagi. Kita copy paste saja. Kita buat 3 tab lagi. Kalau di sini kita ganti jumlah. Jumlah. Kita ini lagi ya. Copy paste lagi. Namanya. Untuk ganti di bawah label ini ya, di bawah jumlah ini teman salah tadi. Ganti. Jangan masukkan jumlah. Nah, di type-nya pun kita ubah menjadi bukan teks lagi ya, tapi number. Ini terus kita mau pakai HTML button ya. Selanjutnya kita pakai tag HTML button. Type-nya, jenis matikannya nanti itu pakai submit ya. Submit. Lalu dengan kita pesan sekarang. Lalu jumlahnya. Kita masukkan juga. Seperti ini. Button. Ya, satu button lagi kita pakai ini aja. Ini ya. Nggak usah pakai button lagi karena sudah ada di akhir. Dan sekarang lalu sambungan jumlah. Jumlahnya harusnya ini nggak usah pakai button lagi ya teman-teman. Nggak usah pakai jumlah. Tapi kita langsung ke button. Itu namanya button ya. Button. 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 Lalu yang ada kurung. Masukkan baru kita masukkan baru font. Seperti ini. Baru terakhir
kita pakai tag dari section seperti ini. Nah, tapi ini ya kebal seperti ini teman-teman. Lalu terakhirnya tuh menu terakhirnya aku mau pakai tag dari footer 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 seperti ini. Lalu untuk isi dari paragrafnya itu kita pakai P lagi ya. Nah, baru kita masukkan ini. Oke, tadi udah ya. Kita masukkan yang ini. Ini teman-teman. Lalu kita tutup dengan tanda kurung lagi. Tanda kurung P. Seperti ini. Lalu footer ya, terakhir ya. Oke. Kita akan mencetak terlebih dahulu. Jika ada yang salah, kita akan perbaiki lagi. Kita refresh. Nah, ini sudah ada ya menunya. Kontennya. Dan sepertinya ada kesalahan juga ya di sini menu formnya tuh nggak bisa dipencet kayak ini. Jadi kita akan cari salahnya. Salahnya kita coba lihat. Itu salahnya di kata ini, teman-teman. Bukan have ya, tapi have. Kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, dia udah ada garis bawahnya. Kita catatan S, lalu kita masuk ke websitenya. Nah, sudah. Nah, ini teman-teman tampilan akhir dari websitenya ya. Di sini sudah ada logonya, ada namanya, Sweet Dreams, terus sini juga sudah ada deskripsinya, terus ada tagline-nya, sini juga ada linknya ya, ada link from, menu, dan kontak. Sini juga ada fotonya ya tentang dessert ini. Kalau di sini juga ada lihat menu di sini, ada all menu, ya, ada coklat, strawberry, cheesecake, cookies, di sini juga ada kontak asnya, ada WhatsApp, Instagram, Kerawang, juga ada form pemesanan ya, kita pindah terlebih dahulu. Ini. Nah, di sini kelihatan ada form pemesanan, nama, pesanan, masukkan pesanan, jumlah, masukkan juga, dan pesan sekarang. Terus juga di sini udah ada penandanya ya. Nah, mungkin cukup segitu saja ya teman-teman untuk penjelasan mengenai bagaimana cara mendownload aplikasi VS Code, XAMPP-nya, juga bagaimana cara membuat sebuah website menggunakan beberapa tag HTML. Mungkin itu juga lebih dari 10 ya teman-teman, tapi teman-teman juga bisa coba ya 10 atau menggunakan beberapa tag HTML ya dari sebuah website Petri School ini ya, ini gratis teman-teman, semua ada, teman bisa coba, bisa kreasikan lagi ya. Oke, mungkin saya akan tutup. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalah kata dalam pengucapan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.